Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas soal tentang PAI, di mana untuk soal PAI dan beberapa mapel lain di 4 hari ke depan itu ada 4 jenis tipe soal. Yang pertama itu menjodohkan, kemudian ada pilihan ganda, yang satu soal jawabannya satu, kemudian pilihan ganda tapi beberapa opsi, beberapa jawaban, biasanya ada keterangan PGK kalau gak salah. Jadi satu soal itu jawabannya beberapa soal yang harus dipilih, gak cuma satu. Dan terakhir tipenya itu isian singkat. Jadi ada beberapa bacaan, tinggal jawab jawaban singkatnya seperti apa. Langsung saja, di soal pertama ini disuruh menjodohkan. Ada ilustrasi perilaku dan Asmaul Husna. Asmaul Husna tuh sifat-sifat Allah yang maha baik kan. Oke, sebelum kita menjodohkan kita harus tahu terlebih dahulu apa arti dari Asmaul Husna yang 4 ini. Yang pertama itu ada Al-Alim. Kalau Al-Alim tuh artinya yang maha mengetahui. Makanya suka ada orang yang bilang orang alim, berarti sebetulnya dia tuh paham dan mengetahui. Kemudian Al-Basir, kalau Al-Basir tuh yang maha melihat. Kemudian Al-Kabir, dia juga sama mengetahui. Cuma kalau Al-Kabir tuh lebih yang maha mengetahui ditambah ke seluk-beluk intinya. Jadi kayak dia tuh tahu tapi sampai detailnya. Jadi sedetail mungkin kalau Al-Kabir. Tapi kalau Al-Alimah mengetahui saja, kalau Al-Kabir tuh sampai ke detailnya. Dan terakhir Asami, kalau Asami itu maha mendengar. Itu dari Asmaul Husnanya. Kemudian kalau dari perilakunya, yang pertama, secara diam-diam Bahar menusuk ban sepeda motor milik Umar dengan paku. Memang tidak ada seorang pun yang melihat perbuatan jahat Bahar tersebut, tetapi Allah melihatnya. Oke, clue-nya berarti melihat ya. Berarti tadi yang berhubungan sama melihat itu adalah yang Al-Basir. Oke, berarti yang ini buat jawaban A ya. Karena dia tuh yang maha melihat. Oke, ini udah. Terus yang kedua, Fatih senantiasa berhati-hati dalam setiap ucapan dan tutur katanya karena dia yakin bahwa Allah senantiasa mendengarkannya. Perbuatan tersebut merupakan pengalaman dari keyakinan bahwa Allah bersifat, berarti dia itu identik sama mendengar kan. Kalau misalnya mendengar, berarti tadi tuh langsung aja jawabannya berarti yang Asami, yang B, yang mau mendengar. Ini udah. Kemudian Mawar belajar dengan giat, rajin membaca agar cakrawala pikiran terbuka baik di lingkungan rumah maupun di sekolah. Berarti kalau belajar, berarti tujuan utamanya adalah mengetahui kan. Oke, berarti jawabannya antara yang 1 sama 3. Cuma kita belum tahu dia tuh mengetahui banget atau cuma mengetahui aja. Dan terakhir, Rahmat selalu mengerjakan tugas dengan teliti, waspada dalam berbuat dan cermat dalam melakukan segala hal. Nah, yang ini berarti kan lebih ke dia tuh mengerjakan sesuatu dengan cara mengetahui, tapi dia tuh lebih dengan kedetailnya kan, lebih teliti. Kalau tadi lebih teliti itu berarti gabungannya dari Al-Kabir. Berarti yang D, Al-Kabir, berarti kalau cakrawala terbuka atau pintar, berarti yang Al-Alim, yang mengetahui, berarti yang C. Oke, itu buat soal yang pertama. Next. Di sini ada teks. Berdasarkan teks di atas bahwa segala sesuatu bersumber dari Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad disebut. Kalian bisa baca dulu di bacaannya. Tapi sebetulnya kalau dalam Islam tuh ada 3 sumber hukum. Yang pertama itu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah wahyu Allah, di mana perantaranya adalah malaikat Jibril. Kalau di agama lain, Jibril tuh bisa disebut sebagai Gabriel atau Gabriela. Jadi inget ke Bu Gebi ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Yang pertama, sumber hukum tuh adalah Al-Quran sebagai wahyu utama atau landasan sumber hukum utama. Yang kedua itu adalah hadis. Kalau hadis tuh adalah sumber hukum tapi dari perbuatan maupun sunnah Nabi yang nantinya diikuti oleh umatnya. Dan terakhir itu ada aturan dari para ulama.
aturan para ulama ini walaupun dia ditetapkan oleh ulama, tapi tetap bersumber kepada Al-Quran sama hadis juga. Jadi gak sembarang ulama itu membuat sebuah aturan. Jadi ada 3 sumber hukum dalam Islam tuh. Di sini ada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad. Berarti kalau berhubungan sama Nabi Muhammad itu yang adalah hadis. Berarti yang kalau sunnah itu perbuatan ya. Terus yang 2, berdasarkan teks di atas, Al-Quran berfungsi sebagai Al-Quran petunjuk, pembanding, sumber hukum, penyeimbang. Sifat-sifat Al-Quran itu banyak. Ada Al-Furqan sebagai dia tuh pembeda tuh kayak misal mana yang benar dan mana yang enggak, pembanding ya. Oke, berarti yang petunjuk ini juga betul karena itu sebagai arah atau pedoman untuk berperilaku, di mana sumbernya dari Allah langsung. Kemudian pembanding juga sama karena Al-Quran juga dia tuh bersifat Al-Furqan. Al-Furqan tuh pembanding. Sumber hukum juga betul karena sumber hukum utama itu adalah Al-Quran, baru hadis, kemudian fatwa ulama, dan terakhir penyeimbang juga betul karena tanpa Al-Quran Nabi Muhammad tidak akan bisa membuat sebuah hadis ataupun sunnah yang baik. Oke. Next. Nomor 3. Di sini ada Quran An-Nisa ayat 59. Ada potongan ayatnya. Kalau di sini tuh berarti berdasarkan isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 kita diperintahkan untuk taat kepada. Oke, kita bedah dulu ya artinya. Di sini ada ya ayyuha. Ya ayyuha itu adalah wahai. Jadi kayak seruan atau ajakan. Itu masuk dalam kategori fi'il kalau dalam bahasa Arab. Nanti ada tajwid fi'il, tajwid tata bahasa Arab. Kemudian allazina dia itu adalah perujukan kepada siapa wahai ini ditujukan. Jadi ya ayyuhallazina, wahai kepada siapa, amanu, berarti amanu itu adalah orang-orang yang beriman kan. Atiullah, berarti atiullah itu berarti wahai kepada orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah. Wa itu adalah dan. Atiur rasul berarti yang taat juga kepada rasul. Wa itu dan juga. Ulil amri itu adalah kayak pemegang kekuasaan, atau misalnya kalau kita mah kayak presiden atau misalnya yang pemangku hukum, tapi pemangku hukumnya juga yang adil ya, nggak seperti pemangku hukum atau pejabat yang sekarang yang asal cuma bikin peraturan. Oke, berarti di sini tuh diperintahkan taat kepada siapa aja. Berarti itu kan kepada Allah, wa'ati'ullah, kemudian wa'ati'ur rasul, kepada rasul, Allah, rasul, dan terakhir ulil amri. Ulil amri itu kan pemegang kekuasaan. Berarti konotasi di sini perujukannya adalah kepada para pemimpin. Oke, berarti ada 3 jawaban. Ini nomor 4 dipotong, tapi yakin kalian pasti bisa. Dan next. Mengerjakan soal ujian tanpa mencontek walaupun banyak kesempatan untuk meminta jawaban teman tanpa diketahui oleh pengawas merupakan perbuatan yang baik. Sikap tersebut merupakan perilaku beriman kepada malaikat. Malaikat itu sebetulnya banyak, cuma yang wajib diketahui itu adalah 10. Mulai dari Jibril itu adalah menurunkan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Kalian pasti tahu ya. Jibril menurunkan wahyu, Mikail ngatur rizki, Israfil niup songsong, Izrail nyabut nyawa. Mungkar sarang nakir, Marius direbet kubur, Rokib sarang atid, amal buruk. Berarti di sini tuh konotasinya tuh mencontek, berarti harus ada yang mengawaskan, mengetahui. Berarti dari itu yang menjaga kalian itu adalah Rokib. Kan karena Mikail ngatur rizki, Israfil niup songsong, Izrail nyabut nyawa. Mungkar sarang nakir, Marius direbet kubur, Rokib sarang atid, amal awon. Kalah nyanyi. Gitulah. Jadi jawabannya yang B. Terus di sini ada soal Muslim tentang
pajakat. Seorang muslim memiliki penghasilan setiap bulan 10 juta, kurang lebih lah 10 juta, dan memiliki kelebihan harta ketika waktu Idul Fitri tiba. Berdasarkan surat edaran Baznas, zakat fitrah tahun ini sebesar 2,5 kilogram beras. Emang ya, sekarang tuh standarnya itu 2,5 kilo. Sedangkan harga beras 1 kilo itu 15.000. Sebagai muslim yang patuh, hendaknya kita mengeluarkan zakat fitrah dan menitipkannya. Berapakah yang dikeluarkan muslim tersebut? Berarti ini mah gampang, tinggal dikalikan aja. Kalau misalnya di sini tuh kan harga berasnya tuh per kilonya tuh kan 15 kilo. Berarti wait. 15 kilo tinggal kaliin aja 15 dikali 2,5 sesuai ketentuannya. 2,5 dikali 15 berarti harganya berarti 2,5 berarti dikali 15.000 kaliin aja berarti itu 37,5 ya, 37.500 per orang. Berarti kalau seorang itu dia tuh wajib mengeluarkan 37.500. Jadi bisa pakai beras, bisa juga pakai uang. Kalau pakai uang berarti konversinya 37.500 per orang. Di sini jelaskan. Kalau dijelaskan alasannya yang barusan, zakat itu ada dua jenis, ada zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu ketentuannya itu berdasarkan acuan dari hukum. Jadi walaupun misalnya penghasilannya 10 juta, jangan terkecoh untuk menambahkan 2,5%. Karena ini aturannya zakat fitrah, berarti kalau zakat fitrah mah tidak ditentukan dari penghasilan. Tapi acuannya itu adalah orang itu mampu atau tidak mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Beda halnya kalau misalnya zakat mal. Kalau zakat mal kan zakat harta. Kalau zakat harta kan berarti perhitungannya itu lebih ke berapa penghasilannya, kemudian diambil dari 2,5%, tapi dari harta yang udah dinisabkannya. Nah, itulah alasannya. Kalau disuruh jelaskan, mangga susun menggunakan kalimat tersendiri. Menurut kalian kayak gimana? Kemudian ciri-ciri hoax itu gampang. Oke, bentar. Ini agak kebalik. Gimana ngebalikannya? Ngerotet tuh. Oke. Sejarah memberikan penjelasan kemajuan bangsa dinasti Umayyah. Damaskus merasakan kejayaan yang luar biasa. Sebagai muslim, kita patut bangga termotivasi mengembalikan kejayaan Islam tersebut. Sebab dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Oke, berarti clue-nya itu Allah tidak akan mengubah suatu kaum tanpa kaum itu mengubah keadaannya sendiri. Ini sesuai sama kalau di IPA ya, sama hukum Newton 3. Kalau hukum Newton 3 itu kan ada reaksi, ada aksi, ada reaksi. Kalau seorang itu memberikan sebuah aksi, maka dia tuh akan menghasilkan reaksi sesuai dengan seberapa banyak, seberapa usaha yang dia hasilkan. Jadi kalau misalnya gampangnya tuh implementasinya, kalau kalian semakin rajin belajar, berarti pengetahuan kalian juga akan semakin banyak. Kalau kalian sedikit belajarnya, berarti pengetahuan juga kalian sedikit. Kurang lebih kayak gitulah. Berarti kalau ini hukumnya itu Al-Anfal ma Al-Arod. Berarti yang jawabannya yang B. Kemudian nomor 12, Islam merupakan agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan dan memerintahkan penganutnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hadis Muslim dikatakan bahwa orang yang menempuh suatu jalan yang menuntut ilmu Allah akan memudahkan baginya. Yang A salah, yang B betul, yang C juga betul, kebahagiaan yang tak terduga, D kasih sayang dari manusia. Masya Allah. Tapi karena Al-Quran itu sangat menjunjung ilmu orang yang berpengetahuan, yaitu jalan ke surga. Kenapa jalan ke surga? Karena semakin seorang itu paham akan apa yang diperbuat, berarti dia juga
akan mendapat pahala dan kedudukan yang lebih tinggi, entah di mata Allah dan entah di mata manusia juga. Berarti yang B ya jawabannya. Nomor 13, malaikat yang memiliki nama lain Ruh Al-Quds, Ruh Al-Amin, dan Namus, serta disebut Gabriel dalam agama lain, yang tugasnya menyampaikan wahyu. Berarti kalau menyampaikan wahyu itu ke malaikat Jibril ya. Kalau Gabriel itu bisa ada di agama Kristen, ada juga di Ibrani. Kalau Ibrani itu zaman-zaman Nabi Musa, di mana Gabriel itu atau Gabriela, dia tuh maksudnya tuh kekuatan Tuhan. Tapi kalau di Islam kan menyebutnya sebagai malaikat Jibril. Jadi yang C ya, Gabriela. Makanya orang yang punya nama Gabriela kayak Bu Gebi, berarti maksudnya itu dia tuh kayak ngasih wahyu atau petunjuk. Oke, berarti Gabriel tuh malaikat Jibril karena sebagai penurun wahyu. Kemudian nomor 14, mengerjakan soal ujian tanpa mencontek. Ini tuh yang tadi ya. Berarti kalau gitu Raqib Atid, berarti 14 itu yang B. Kemudian next, ini mah bisa waktunya kelamaan, mangga kalian kerjain sendiri. Yang ini jawabannya satu soal, yang ini tuh jawabannya beberapa soal. Kemudian nomor 22, langsung sebutkan 3 ruksah yang menyebabkan tidak diwajibkan menunaikan puasa. Puasa tuh hukumnya wajib ya kalau dalam bulan Ramadan, karena masuk ke dalam rukun Islam. Ini alasan tidak diwajibkan itu, yang pertama itu berakal sehat. Jadi kan orang gila tuh gak wajib berpuasa. Kemudian yang dalam perjalanan itu musafir, yang berperjalanan jauh ya, nggak cuma kayak Garut Bandung, tapi kayak misalnya Garut Papua atau Garut apalah yang jauh banget, itu yang nggak diwajib puasa, tapi wajib dikodo ya, wajib dikodo. Dan terakhir, mangga kalian cari lagi satu lagi itu apa. Kemudian ini juga ini tentang jamak qashar. Jamak qashar tuh, kalau jamak itu adalah menggabungkan sholat, kalau qashar itu adalah mempersingkat sholat. Kayak misalnya duhur sama asar itu bisa di jamak, bisa di qashar. Jadi kalau duhur 4, asar juga 4, itu kalau misalnya kalian meniatkan jamak qashar bisa jadi cuma 4 rakaat. Enggak 4 ditambah 4 jadi 8, tapi cukup 4 rakaat aja. 2 buat duhur, 2 buat asar di qashar. Mangga itu mah kerjain. Kemudian ini juga siapakah panglima perang, mangga cari aja. Kemudian ini juga sama sejarah ilmuwan geografi. Oh, Al-Hasan. Mangga kita sama kalian aja. Terakhir juga sejarah juga, mangga kerjain. Bisi durasi video ini agak lama. Terus di sini cermati penggalan Al-Quran At-Takwir. Berdasarkan penggalan tersebut, tuliskan lafaz mengandung hukum bacaan al-samsiyah. Al-samsiyah itu adalah dari sumber itu lam jalalah. Lam jalalah itu adalah lamnya lafaz Allah. Kebagi 2, al-samsiyah sama al-qomariyah. Kalau al-qomariyah itu bacaannya tuh jelas. Jadi di mana ada lam Allah tapi dia tuh menghadapi sukun. Tapi kalau al-samsiyah tuh lam Allah tapi menghadapi tasjid. Tinggal cari aja, berarti iza syamsu, berarti ini masuk ya. Ya agak susah. Oke, ini masuk ya, iza syamsu, karena di sini ada lam jalalah kemudian menghadapi tasjid. Berarti iza syamsu masuk. Kuwirots wa izan, nah ini juga masuk. Lam jalalah ada tasjid juga. Wait. Nuju, ju itu adalah matobi'i. Kemudian muka itu adalah ifa di nun sukun ya, ifa. Kemudian wa izal, ini izal i karena dia menghadapi
sukun, berarti dia tuh masuknya ke alif lam komariah, berarti gak masuk ya. Kemudian sya itu matobi'i, rilat wa iza matobi'i, wa izal wu itu adalah alif lam komariah, wu itu matobi'i, jadi cukup 2 aja. Kemudian 28 ada berapakah hukum bacaan gunah. Oke, gunah itu adalah nun dan mim yang ditasjid. Berarti tinggal cari aja nun sama mim yang ditasjid dari panggilan ini tuh yang mana aja katanya. Tuliskan lagi. Kemudian 29 tuliskan pengertian sholat menurut istilah. Mangga cari. Kemudian 30 susun penggalan al-hujurat di bawah ini. Mangga baca Quran, carinya, kemudian susun. Oke, mungkin sekian dulu, bisa kepanjangan. Semangat belajarnya.